Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, di sini kita akan ngobrol dengan pengusaha ikan lele bersama Ibu siapa? Budianti. 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 Usia Ibu sekarang berapa, Bu? 59. 59 tahun. Nah, sejak kapan Ibu itu tinggal di Totokarto? Lupa lagi. Udah lama ya, Bu? Ya, udah lama sih, cuman kan lupa tahunnya. Iya. Tahun 80-an lah. Oh, 80-an berarti Ya. udah lama banget ya, Bu? Ya. Lalu untuk usaha ikan lele sendiri ini sejak tahun berapa, Bu, usaha lele? Tahun 2000 lebih lah, 2017. 2017 berarti kira-kira udah 4 tahunan ya, Bu? Ya. Mengapa sih Ibu kok memilih usaha ikan lele, nggak usaha yang lainnya? Buat sampingan aja. Sampingan. Sebelumnya usaha apa, Bu, yang pernah di itu? Ya, tani. Tani, Ya, tani jagung, tani sawah. tani jagung, tani sawah. Nah, awal mula usaha ikan lele itu bagaimana, Bu? Maksudnya usahanya awalnya kok bisa terinspirasi membuat usaha lele gitu. Ya, namanya ingin usaha sampingan, jadi ya gimana caranya ya ini ya, gimana ya ya anu lah, nyontoh orang yang sukses itu. Ya. Ya, Tadinya nyontoh di daerah sini atau daerah lain, Bu? daerah lain lah. Daerah lain. Ya. Berarti udah lumayan gitu ya, Bu, lama gitu. Tadinya dari petani langsung di perkebunan jagung seperti itu kan, Ya. terus langsung ke usaha ikan lele. Untuk modal awal bisnis usaha ikan lele itu berapa, Bu? Aku lupa deh, orang udah lama sih. Oh, itu udah lama ya. Sampai 1 jutaan atau lebih? Ya lebih. Lebih. Ya. Soalnya pakannya sama bibitnya lebih. Itu udah berapa kolam, Bu, kalau untuk saat ini? Aku nggak ada 8 kolam apa? Oh, 8 kolam. Itu pembibitannya beli atau Di beli? belasan. Oh, belasan. Satu gelas itu berapa, Bu? 15.000. Satu gelas itu 15.000. Ya. Jadi nggak bibit sendiri gitu ya? Nah, soalnya apa ya, nggak sempat buat bibit sendiri. Itu belinya di mana, Bu, kalau pembibitan seperti itu? Bukan sama Sri Tadi. Oh, di Sri. Itu dari awal emang bibit Sri jadi atau pernah pindah-pindah kemana gitu? Ya Sri Tadi kadang ya online. Oh, online. Onlinenya lewat apa, Bu? Lewat apa ya? Lewat HP. Oh, lewat HP. Berarti ada rekan bisnis gitu, Bu. Ya. Pernah ikut komunitas usaha ikan lele tidak, Bu, sebelumnya? Belum. Belum pernah. Berarti emang berdiri ini inisiatif dari Ibu sendiri ya? Ya. Sampingan seperti Ya. itu ya, Bu. Nah, untuk pakannya itu, Bu, pakannya itu buat sendiri atau bagaimana? Makanya yang modal beli. Beli juga. Jadi nggak buat sendiri itu. Ya kadang ini buat apa sampingan ya, beli itu apa dari tepung apa itu singkong ya, Ya, apa itu? yang itu ampas-ampas itu loh, Iya, bekas itu apa tapioka itu loh tapi ya, bikin ini sampingan ya nggak banyak modal. Oh iya. Ya. Itu membutuhkan berapa lama, Bu, kalau misalnya membuat yang dari tepung tapioka itu? Ya langsung ini sih, langsung dibuat ini buat konsumsi ini apa ikannya langsung. Oh iya, itu kan dari ampas singkongnya, Bu. Singkong. Nah, ampas singkongnya itu berarti Ibu singkongnya ngambil dari kebun sendiri atau? Ya beli juga, cuman kan dibandingkan sama itu yang beli pelet itu kan lebih mahal pelet daripada tepung itu, daripada ampas apa singkong. Jadi dikombinasi ya, Bu. Misalnya seminggu itu untuk beli pelet, seminggu itu pakannya itu tepung tapioka atau gimana? Ya kadang kan cuma di ini apa gantian lah, kadang ya pagi pelet
terus yang itu apa ampas singkong. Jadi satu hari itu dua kali pakai. Kadang ya dicampur antara pelet sama ini apa ampas singkong itu. Itu mesti pagi sama sore Bu. Ya. Kalau pagi itu sekitar jam berapa? Jam 8. Kalau sore Ya, kadang ya nggak mesti lah namanya. Ya. Itu kalau beli pakan pelet itu di mana Bu Ibu? Beli online atau Ya beli ini ya di toko-toko di sendiri. di toko khusus mereka? Ya khusus pakan. Enggak di pasar gitu? Enggak. Jadi khusus ya Bu? Ya Untuk panennya berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. Itu Mesti, cuman kan nggak sekalian, namanya ini kan kadang pas yang gede, kadang kan nggak ini sih nggak bareng panennya, yang gede atau yang nggak gede kan disotin gitu. Itu untuk kolamnya itu kan ada berapa 8 kolam, itu berarti untuk pembibitannya kan di botol ya Bu, itu udah berapa, ukuran berapa dimasukin ke kolam? Kolamnya kan kecil-kecil sih, ukurannya kan kecil-kecil, tapi kan ini satu kolam ya ada 4 ribuan lah. 4 ribuan itu? Iya, kan masih kecil-kecil ya. Nanti terus dipindahin ke kolam yang kedua atau gimana? Iya, kalau yang udah gede kan pindahin ke tempat lain. Jadi nggak semuanya ditaruh itu enggak. Berarti untuk itu kan Bu, biasanya kan kalau ikan lele gitu ya, ada yang misalnya pembibitannya kan kecil-kecil dimasukin ke kolam, itu misalnya menanggulangi ketika misalnya ikannya istilahnya mati gitu ya, mati itu gimana Bu menanggulanginya? Ya, yang mati kan dibuangi biar nggak apa yang lainnya ketularan tuh ya buangi. Terus yang masih sehat itu dipindah tempat air yang ini bening tuh, yang nggak keruh. Oh, yang nggak keruh gitu. Terus soal penjualannya itu Bu? Ya penjualan kadang kan ada orang yang nyari bakul-bakul itu. Biasanya kan ditawarkan di HP. Ya, di HP. Terus ada yang nyari kadang ya berapa kintal. Sekali panen berapa kintal biasanya? Ya berapa, tapi kan nggak sekali ngambil. Kadang 2 iya. kintal, 3 kintal. Tapi kalau orang cuma buat konsumsi kan berapa kilo sih? Iya. Kalau 1 kintalnya itu berapa Bu? Ada orang mau dijual lagi kan lebih murah daripada orang ini. Biasanya berapa Bu? Ya, kalau 15.000 lah. 15.000 per kilo. Iya per kilo. Kalau di ini kan eceran kan 12.000. Oh, kalau ya, eceran 20.000. Iya. Oh iya. Berarti Ibu jualnya kalau misalnya itu mau dipulang lagi gitu ya, Ibu jualnya langsung sekintal. Ya, kadang lebih. Kadang lebih, Ya. berarti lumayan banyak ya Bu Ya, produksi alhamdulillah. gitu. Dan untuk itunya kalau konsumen mau beli gitu yang biasa gitu, Ya. belinya berarti per kilo. Ya, harganya 20.000. Kadang kan udah di ini apa? Udah dituangin kotorannya. Oh, 20.000 dan dituangin Ya, kotorannya. tergantung permintaan juga ya. Kadang satu hari itu berapa kilo Bu jualnya kalau di konsumen biasa? Ya nggak mesti sih, kadang kan ada yang pesenan 10 kilo, kadang 5 kilo, kadang ya cuma 2 kilo, 3 kilo itu. Iya. Ya nggak mesti lah tiap harinya itu, nggak mesti. Itu setiap hari mesti ada ya Bu? Ya alhamdulillah ada. Nggak pernah telat gitu Bu? Ya alhamdulillah buat masukan jajan ini anak-anak. Iya, Cucu-cucu. alhamdulillah ya, Bu. Nah, kan pernah gitu ya Bu, Ya. namanya juga bisnis pasti Iya. pernah mengalami kegagalan. Iya gitu pasti. ya. Itu gimana Ibu menanggulanginya? Ya harus ini lah, telaten istilahnya ya, jangan kapok lah istilahnya ya. Namanya usaha ya. Ya namanya ini ya buat dipakan kan, karena pas telat buat beli pakan ya insya Allah ada gantinya lah buat beli pakan itu. Kalau kerugian itu mencapai berapa Bu? Ya namanya itu nggak mikir untuk ruginya lah, yang penting ada pemasukan gitu aja.
Intinya kalau misalnya kita rugi, kita berarti harus sabar Ya, gitu ya, ya Bu. itu lah namanya usaha kan nggak kapok lah namanya Ya, usaha. harus tetap laten gitu ya. Iya. Ini penjualannya ya Bu, untuk Ya. penjualan kan sekarang zamannya teknologi Ya. gitu, era globalisasi. Iya. Milenial gitu udah pegang gadget semua gitu. Itu pernah nggak sih Bu ada orang yang jauh gitu pesen melalui online gitu, Facebook atau gimana? Pernah sih. Pernah sih. Suruh nganterin gitu Iya. kan. Iya, banyak. Sering, Banyak, iya. sering. Iya, ya tapi nggak banyak sekitar enggak. Kadang 15 kilo, 20 kilo. Ya. Untuk penghasilannya kan mending jual langsung atau lewat online itu Bu? Langsung. Mending langsung ya. Iya. Kalau online kan ini apa? Nganterin, Ya. melalui ongkos bensin. Oh, Kan ya susah. Nggak itu ya Bu, nggak ada karyawan gitu ya khusus. Ya khusus sendiri lah. Ada. Ya cuman dikerjain sendiri Oh kerja. anak-anak tuh. Ada berapa karyawan yang mudahan? Kalau ya cuman sendirilah. Oh, Anak-anak. oh, anak-anak Ibu ya. Iya. Gitu. Ada berapa anak Bu? Emang? 2 anak Oh, yang 2 anak. ngurusin. Oh yang ngurusin 2 Yang anak. ngurusin 2 anak. Anak Ibu gitu ya. Ya namanya usaha kan kadang ada untuk rugi Iya ya pastilah, tapi kan nggak kapok lah namanya usaha itu harus kita itu jeli lah ibaratnya harus. Sering merasakan untung atau ruginya sih Bu kalau dalam usaha ikan lele? Nah, namanya usaha gimana ya? Ya ada untungnya ada ruginya, tapi kan kita nggak ngitung-ngitung ruginya Ya, itu. ya. Harus tetap Iya, semangat ya, Bu. nggak ngitung-ngitung ruginya. Yang penting ada pemasukan, bisa beli pakan, bisa aja. Dan jangan pandang bulu. Ya gitu aja. Kan namanya musim juga nggak mesti ya Bu. Iya. Kalau misalnya mesti musim hujan kan alhamdulillah Nah, gitu. iya. Kalau misalnya musim kemarau itu ngatasinnya gimana Bu? Kalau kemarin itu kan ngambil ini apa air dari pam. Oh dari Pak. Iya, kan ada ini sih, ada pam itu. Oh, iya. Tapi ya itu kan bayar dari ini apa? Oh. Akhirnya istilahnya beli lah baratnya itu. Itu. Berapa Bu itu satu? Ya tergantung pemakaian. Misalnya masih banyak air kan nggak begitu ngambil air dari pam itu. Kalau apa namanya kering ya terpaksa itu ngambil dari pam. Berapa Bu? Kadang berapa jam gitu isinya? Ya, sampai harian ya ada. Oh, sampai harian. Ya, cuman kan buat sama ini buat rumah. Itu 8 kolam itu dalam waktu sehari itu diisi air semua atau ada kolam yang salah satu kolam yang masih kosong nggak ada airnya gitu? Ada airnya semua. Oh. Cuman kan dibantu air hujan. Oh, Iya, iya. iya enggak cuma dari pam semua enggak. Kalau misalnya musim kemarau kan ada yang cara ngatasinya pakai tas. Iya. Pam kan cuma untuk tambahan aja. Pas ganti air biar jernih airnya. Itu kan biasanya kalau ikan lele diganti airnya berapa sekali pas pemindahan atau seminggu sekali diganti airnya sih Bu kalau Habis panen kan itu kolam ini dibuang semua airnya. Biar bersih. Habis itu terus diganti air yang jernih. Buat ini ngisi lagi yang kecil-kecil lagi itu. Oh iya, itu, jadi setiap hari itu kolam mesti ada ikannya ya, gitu ya Bu. asal belum panen pasti ada ikannya, ada airnya. Iya. Kalau udah panen lah kolam itu udah nggak ada airnya, terus dibersihin terus kan diganti air yang bersih gitu. Kalau bersihin itu mesin sendiri atau nyewa Bu? Ini kan ada ini apa paralon, Iya. tinggal ini muter aja Oh di apa dialirkan sama kolam yang lebih rendah. Pembibitannya awalnya kan dari botol langsung ditaruh mana Bu? Kolam mana? Itu yang paling kecil itu. Oh yang kolam sebelah sana ya? Sini sama sini kan gedenya sama. Sama. Agak gede lagi sini. Jadi kan gedenya nggak sama sih. Ya. Kira-kira ukuran seberapa Bu kalau yang udah ditaruh sini? Ukuran sak jari ini. Dari jempol. Heeh. Terus setelah di sini Nah, sini kan udah gede ya. Ini gede. Kan udah gede
yang kolam sini ya Bu. Untuk ini kan kolam, ini udah agak gede. Lah kalau misalnya setelah ini, Setelah itu kan itu udah gede, udah mau dikonsumsi. oh, udah Yang mau itu. berarti ini tempat pemanenannya. Ya. Ini nanti kalau udang itu ya Bu, yang paralon itu ya. Nah itu paralon itu kan lebih pendek itu. Yang sebelah sini lebih pendek. Sebelah sana lebih pendek itu. Oh iya, kalau itu. Berarti kan paralon itu. Jadi kan ini udah wawancara, udah tahu gimana proses pembibitan, pemakanan sampai ke pemanenan ikan usaha ikan lele ya Bu. Nah ini kan kita sebagai anak muda zaman sekarang kita membutuhkan motivasi, masukan dan kunci sukses sebagai usaha itu gimana sih Bu? Kunci suksesnya itu apa? Kunci suksesnya itu jadi anak jangan pemalas, harus kreatif supaya gimana ya, kalau orang kreatif itu biasanya kan ini berhasil lah gitu ya. Jadi kalau udah rampung kuliah apa aja yang bisa ditangani harus diwujudkan gitu. Diwujudkan Ya, gitu. ya. Jadi kita istilahnya harus usaha, Ya. kerja keras, Iya. terus kreativitasnya itu diwujudin Ya, gitu. gitu. Jadi itu kunci sukses untuk supaya kita usahanya itu semakin kedepannya lebih maju gitu ya Bu. Ya, ya itulah kunci sukses lah itu. Baik Ibu, terima kasih sudah mau saya wawancarai dan saya jadi tahu informasi terkait usaha ikan lele yang Ibu budidayakan selama ini semenjak tahun 2017. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.